Dinda ulangi bacaan ayatnya supaya teman-temannya bisa dengar. Suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba baca sama-sama artinya. Artinya. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Siapa yang sering melaksanakan sholat tahajud akan dimudahkan rezekinya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu guru akan jelaskan langkah-langkah pembelajaran kita. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok membahas materi. Kelompok 1 membahas materi tentang macam-macam sholat sunnah munfarid. Terus kelompok 2 macam-macam sholat sunnah berjamaah. Dan kelompok 3 macam-macam sholat sunnah berjamaah yang bisa dikerjakan berjamaah dan bisa munfarid disertai hikmahnya. Setelah kalian melakukan kerja kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu guru akan putarkan video. Dengarkan dan amati video berikut ini dan catat hal-hal yang penting yang ada di dalam video tersebut. Adapun pengertian daripada sholat sunnah adalah sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu, sholat yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya, bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang sudah Ibu Guru tayangkan, ada hal-hal yang belum kalian pahami. Siapa yang bertanya? Saya dulu. Coba, apa pertanyaannya? Apa hikmah sholat sunnah? Apa hikmah sholat sunnah? Nomor 1. Apa hikmah sholat sunnah? Nah, dari pertanyaan temannya, yang pertama, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa hikmah sholat sunnah? Siapa yang bisa jawab? Saya dulu. Ya, coba Tifa, dengarkan yang lain. Hikmah sholat sunnah antara lain: 1. Menyempurnakan sholat fardu. 2. Cerminan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah. 4. Dibukakan pintu rezeki. 5. Menghapus dosa-dosa. 6. Menambah keberkahan hidup. 7. Jiwa menjadi tenang dan tentram. Ya, itu tadi tentang hikmah sholat sunnah. Jawabannya sholat rawatib ada 2, yaitu sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Apa sebut dengan sholat rawatib muakkad? Sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan.
Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak semua, kita sudah melakukan praktik pelaksanaan salah satu daripada sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Apakah anak-anakku sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Ada enggak yang belum kalian pahami? Iya. Senang enggak? Apa yang kalian senangi? Bisa mengetahui Nah, sebelum kita akhiri, Ibu Guru tekankan kepada anak-anakku semua supaya kita terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah secara berjamaah, sholat sunnah secara munfarid, maupun sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Seperti contohnya sholat tahajud. Kalau kita sering terbiasa melakukan sholat tahajud, kita akan dipermudah segala